Anda kembali di gelar perkara, saudara seorang pelajar di Sidoarjo berinisial AR meninggal dunia setelah mengikuti ujian kenaikan tingkat yang digelar oleh salah satu perguruan silat. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, korban dianiaya oleh para seniornya lantaran dianggap tidak serius mengikuti ujian. Minggu 11 September 2022 menjadi hal yang memilukan bagi pasangan suami istri, Dedi dan Fevi. Bagaimana tidak, putra kandungnya bernama Alif Rizky alias AR meninggal dunia setelah mengikuti ujian kenaikan sabuk pada latihan bela diri yang ia tekuni. Merasa ada kejanggalan dengan kematian buah hatinya, Dedi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Sidoarjo. Saudara, lagi-lagi kekerasan fisik kembali merenggut nyawa. Kali ini terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang anak di bawah umur mendapatkan kekerasan fisik dari para seniornya di perguruan silat saat mengikuti kegiatan kenaikan sabuk. Diduga anak berusia 17 tahun ini mendapatkan pukulan dan juga tendangan dari para seniornya, yang kemudian akhirnya membuat anak tersebut meninggal dunia. Lantas bagaimanakah kronologi sebenarnya? Berikut penelusuran kami selengkapnya untuk gelar perkara. AR merupakan satu dari 56 siswa yang mengikuti ujian kenaikan sabuk. Dalam ujian tersebut, AR harus melalui 3 pos, yakni pos 6, pos jurus, dan pos pasangan. Namun saat mengikuti ujian di pos 3, AR mengeluh pusing dan tidak kuat melanjutkan ujian kepada para penguji. Saudara, disinilah yang diduga menjadi lokasi kejadian AR dianiaya oleh para seniornya di perguruan silat pada saat mengikuti ujian kenaikan sabuk pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, lebih tepatnya pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, yang kemudian akhirnya menyebabkan AR meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dalam menjalani proses ujian, keluhan AR tak diindahkan oleh keempat orang para penguji. Keempat penguji yang juga merupakan senior AR menganggap AR tidak serius mengikuti ujian. Hingga akhirnya, para pelaku menerapkan hukuman fisik terhadap AR berupa pukulan dan tendangan. Kejadian itu korban kemudian mengikuti lagi ujian, ada tahap-tahapnya, kemudian diminta untuk istirahat. Setelah istirahat dilihat oleh pelatih yang lain, oh ini kok ternyata ada yang seperti bermalas-malas, seperti pura-pura. Ini korban diminta untuk berdiri lagi, pasang kuda-kuda, kemudian oleh salah satu pelatih itu ditendang, kemudian dipukul kembali seperti itu. Kemudian setelah itu melihat korban sudah agak kepayahan, ya udah istirahat, korban diminta untuk istirahat. Ternyata setelah korban istirahat, kawan-kawannya yang lain sudah selesai ujian kenaikan tingkat, sudah tahapan-tahapan sudah dilalui, korban ini timbul keinginan untuk ikut lagi. Jadi jalan ke tempat yang pengujian di pos 3 itu. Tapi dalam perjalanan karena mungkin capek dan kesal, korban ini sempat mengeluarkan kata-kata yang kurang pas sehingga didengar oleh salah satu penguji. Oleh penguji ini kemudian ini lagi suruh pasang kuda-kuda, kemudian korban dipukul lagi dan juga ditendang. Terus kemudian ini korban jatuh. Kemudian jatuh ini sudah mulai kondisinya tidak sadarkan diri. Dibawa untuk berteduh, kemudian dicoba diberikan obat-obat gosok, minyak gosok, tapi sudah kondisi korban sudah tidak sadar, masih tetap tidak sadar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit korban meninggal dunia. Untuk menindaklanjuti kasus kematian AR, Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan terhadap 22 orang saksi yang diperiksa. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, 4 orang telah ditetapkan menjadi tersangka.
Kita sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu yang satu itu adalah koordinator pelatih yang saudara EAN, kemudian juga yang lainnya adalah para pengujinya. Rata-rata penguji itu adalah yang di pos 3, karena yang memang yang latihan ataupun ujian yang berat yang di pos 3 tersebut. Di sini ada satu yang masih di bawah umur. Jadi pelaku anak satu, ada pelaku anak, 3 tersangka. Salah satu pengurus sekaligus Ketua Dewan PSHT Cabang Surabaya, Sudamiran, mengungkapkan ada beberapa tahapan dan ujian pada saat kenaikan sabuk di dalam perguruan silat PSHT. Dan dari setiap tahapan juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Namun dalam latihan maupun ujian silat, tindakan kekerasan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Standar operasional prosedur dalam setiap latihan dan ujian yang diberikan saat ini telah menjadi panduan bagi para pembina. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko-resiko berbahaya yang dapat terjadi pada saat latihan maupun ujian. Kalau melihat latihan dulu, aduh, ampun Mbak, udah dengan kekerasan dan namanya bela diri. Tidak ada pelajaran materi bela diri yang lunak-lunak, tidak ada. Karena namanya bela diri. Tapi dengan nawa itu, dengan semangat, waktu itu alhamdulillah kita bisa lulus itu. Dan era sekarang sebenarnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan dulu. Cuma kita kan juga melihat manusia waktu dulu dengan manusia saat sekarang kan berbeda. Zamannya sudah zaman now ya. Jadi dari kasus Alif Rizky beberapa waktu lalu, Sudamiran juga melihat adanya hal yang kurang dipahami dari para pembina dalam melihat kondisi para peserta saat ujian kenaikan tingkat. Dirinya menambahkan pentingnya seorang pembina perguruan bela diri untuk mengetahui kondisi dan kapasitas fisik dari seorang anak didik, utamanya saat dalam masa ujian yang menguras kondisi fisik peserta ujian. Jadi anak-anak pada manja dan sebagainya, kita orang lahir di desa biasa susah ya biasa aja itu. Bagusnya sekarang sudah ada SOP kepelatihan. Jadi satu misal tingkat polos. Tingkat polos itu materinya sudah ditentuin. Jurusnya ini, senamnya ini, osdower. Osdower itu adalah latihan fisik sebelum latihan senam dan jurus. Osdower itu disesuaikan. Kalau push up ya sekian, kalau sit up sekian, kalau osdowernya macam-macam sekian, itu ada tahapannya. Jadi tidak serta-merta kita langsung dikasih berat, tidak. Harus bertahap sesuai dengan tahapan sabuk itu tadi. Ada siswa yang merasa nggak kuat ya. Merasa nggak kuatnya saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya oleh pelatih karena itu situasional di lapangan. Yang mengerti adalah pelatih itu sendiri. Namun demikian ya, yang saya sayangkan kalau itu kejadiannya benar dengan adanya siswa sudah merasa tidak kuat, tapi kemudian dilakukan tindakan kekerasan, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Itu sebenarnya seorang pelatih mempunyai psikologis bahwa anak ini, siswa ini benar-benar tidak kuat atau pura-pura. Itu harus bisa menilai di lapangan itu. Seandainya betul-betul tidak kuat, tentunya tindakannya tidak dengan kekerasan. Tidak ada kekerasan. Mungkin dihukum dengan hukuman fisik, mungkin lari, mungkin squat jump, mungkin jumping track, mungkin dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh dengan kekerasan, apalagi ke badan yang mematikan. Karena seorang pelatih silat wajib tahu organ-organ badan mana yang mematikan, mana yang tidak. Namun di PSHT sebenarnya sudah ada SOP. Sudah ada SOP, pelatih pun tidak boleh sembarangan itu pelatih. Pelatih yang ditunjuk. Kemudian tata cara pelatih juga sudah ada SOP-nya. Kemudian materi yang diberikan itu juga sudah ada. Nah, tinggal pelaksanaannya. Sekali lagi, tidak ada guru yang kepingin menyakitin, kepingin menghilangkan nyawa siswanya. Ini kasuistis, ini menjadi pelajaran bersama. Tentu rekan-rekan pelatih khususnya PSHT untuk melatih pedomanilah SOP yang ada.
Ya, pedomannya SP yang ada bahwa yang kita latih itu adalah adik-adik kita yang tentunya nantinya akan meneruskan kehidupan mereka supaya sesuai cita-cita PSHT berbudi luhur, tahu benar dan salah. Saat ini, keempat penguji yang menjadi pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat menghilangkan nyawa orang tak bersalah. Keempat pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Padahal sebelumnya AR sudah mengeluh sakit, pusing, bahkan tidak kuat untuk mengikuti ujian. Hingga akhirnya tidak sadarkan diri, kemudian langsung dibawa atau dilarikan ke RSUD Sidoarjo. Dari perbuatan keempat tersangka ini, polisi kemudian menjerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 170 ayat 2 KUHP dengan masing-masing ancaman hukuman 15 tahun penjara dan juga 12 tahun penjara. Dari peristiwa ini, saudara, kita semuanya belajar bahwa kekerasan fisik dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan. Fia Irmar, Alfian Rahman, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur.